Halo semuanya, perkenalkan kami dari LA28 jurusan Business Creation. Hari ini dengan saya Jenis bersama teman-teman sekelompok saya, Ruben, Annabel, Edwin, dan William akan mempresentasikan salah satu topik dari mata kuliah Introduction to Management and Business, yaitu Managing Social Responsibility atau tanggung jawab sosial. Next slide. Lagi. Oke, kita mulai dari definisi dari social responsibility. Jadi, social responsibility adalah konsep atau prinsip bahwa individu atau organisasi atau perusahaan memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Prinsip ini mungkin tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung, tapi prinsip ini akan memberikan dampak luas pada keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi. Nah, kita ambil contoh dari salah satu perusahaan besar yaitu Unilever. Jadi perusahaan Unilever itu pernah meluncurkan program Unilever Sustainable Living Plan pada tahun 2010. Program ini berfokus pada pengurangan jejak lingkungan, pemberdayaan komunitas lokal, dan inovasi produk ramah masyarakat. Program ini juga mencakup pengurangan emisi karbon, penggunaan bahan baku berkelanjutan, dan edukasi kebersihan melalui salah satu produk terkenalnya yaitu Lifebuoy. Nah, dampak yang dihasilkan dari program ini adalah pengurangan limbah global, peningkatan kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, dari program ini kita dapat simpulkan bahwa social responsibility itu tidak hanya berdampak pada lingkungan dan masyarakat, melainkan juga berdampak pada reputasi perusahaan dan keberlanjutan bisnis mereka. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next slide. Oke, jadi selanjutnya itu adalah green management dan sustainability. Jadi, green management dan sustainability itu adalah sebuah organisasi. Jadi, dia menyatakan komitmennya terhadap keberlanjutan. Namun, dia ngemas produknya dalam bahan yang tidak dapat didaur ulang. Jadi, manajer secara teratur dan menghadapi keputusan yang memiliki dimensi tanggung jawab sosial di bidang-bidangnya. Contohnya, kayak hubungan karyawan, filantropi, penetapan harga, konservasi sumber daya, kualitas dan keamanan produk, dan melakukan bisnis di negara yang mendevaluasi hak asasi manusia. Contoh perusahaan itu kayak Gojek. Jadi Gojek mulai beralih dari kendaraan emisi karbon ke kendaraan listrik. Mereka menetapkan 3 komitmen pada tahun 2024 untuk ke 2030 dengan tujuan 3-0. Pertama, zero emission. Jadi 0 emisi karbon. Kemudian yang kedua ada zero waste, 0 sampah. Dan yang ketiga itu zero barriers atau 0 hambatan. Sebagai panduan mereka dalam membuat sebuah keputusan dan pertumbuhan bisnis di masa depan. Sehingga dapat menciptakan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan kami dan bumi. Sekian. Oke, selanjutnya ada two opposing views. Next. Two opposing views itu ada classical view. Maksudnya ini tuh pandangan yang menekan bahwa satu-satunya tanggung jawab utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Terus juga kalau dilihat dari classical views, itu berfokus pada efisiensi operasionalnya dan profitabilitasnya. Next. Selanjutnya ada socioeconomic view. Ini tuh pandangan yang menekan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab lebih luas terhadap masyarakat, termasuk kayak pemegang saham, konsumen, karyawan lingkungan, dan komunitas. Terus juga pandangan socioeconomic view juga menunjukkan bahwa aspek yang sejalan dengan pandangan sosioekonomik itu terutama dalam cara menekankan dampak sosial dan berkelanjutan. Contoh-contohnya? Oke. Untuk contohnya kita akan mengambil study case dari perusahaan Gojek, di mana secara classical view ini Gojek selalu berupaya untuk meningkatkan efisiensi dari operasionalnya sendiri. Yang kedua, tentunya secara classical view kita terfokus pada yang namanya profit gitu. Kita mengejar profit yang sebesar mungkin dengan cost yang sedikit mungkin.
Nah, yang ketiga adalah pengelolaan mitra driver, di mana dengan mengelola mitra driver dengan baik, kita juga akan dapat meningkatkan hasil pendapatan kita. Nah, di classical view ini, Gojek fokus pada peningkatan keuntungan, yang dimana dengan menyediakan layanan transportasi, logistik, dan pembayaran yang lebih efisien. Nah, kemudian dia juga memberikan strategi pricing harga yang kompetitif dengan memberikan promo-promo dan lain-lain untuk meningkatkan jumlah pengguna Gojek. Nah, terus ada juga penekanan pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional gitu. Seperti fitur-fitur baru yang dihadirkan dalam aplikasi-aplikasi Gojek. Nah, ini dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan produktivitas dari perusahaan Gojek itu sendiri. Nah, kalau kita lihat perusahaan Gojek ini sebagai socio-economic views, dia selain fokus pada profit, dia juga tetap menjalani social responsibility-nya. Nah, jadi apa saja social responsibility yang telah dijalani Gojek ini? Ya, secara singkat, dia meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dia bertanggung jawab secara sosial untuk terhadap perusahaannya gitu. Nah, jadi Gojek itu berkomitmen pada pemberdayaan mitra driver dengan memberikan akses pelatihan keterampilan melalui program-program Gojek itu ya, contohnya salah satunya itu adalah Gojek Swadaya, yang dimana ini akan memberdayakan mitra-mitra drivernya Gojek untuk tampil lebih baik gitu. Nah, kemudian ada juga inisiatif sosial seperti mendukung UMKM-UMKM melalui GoFood, GoPay. Nah, ini akan memudahkan UMKM untuk menjangkau customer-customer baru gitu. Nah, kemudian dia juga menjalani program keberlanjutan lingkungan seperti kolaborasi-kolaborasi yang tadi Three Zeros gitu untuk mengurangi karbon emisi, terus juga dia menyediakan eh, GoRide itu ya Gojek menyediakan transportasi yang menggunakan kendaraan listrik gitu untuk mengurangi emisi karbon. Nah, jadi secara socio-economic views, Gojek ini sudah menjalani social responsibility-nya dengan sangat baik gitu. Dan juga kalau kita lihat secara global ini Gojek bersaing secara Gojek bersaing secara global dalam sustainability itu bisa dibilang sangat baik gitu. Dia merupakan perusahaan sustainable yang bisa diakui secara global. Jadi secara socio-economic views, Gojek sudah menjalani responsibility-responsibility dengan sangat baik. Oke, kita kembalikan ke moderator. Oke, Denis, jadi untuk source-nya kan kita ada beberapa studi kasus nih dari perusahaan Gojek dan kita ada beberapa kasus dari Gojek mulai dari tahun 2021 sampai sekarang. Jadi yang pertama itu adalah order fiktif di Jawa Timur. Jadi pada tahun 2023 September, Gojek itu pernah kena kerugian sebesar 2,2 miliar. Nah, ini adalah untuk mengungkapkan kasus order fiktif yang dilakukan oleh mitra-mitranya di Jawa Timur selama 10 bulan. Lalu yang kedua itu pernah mengalami konflik dengan mitra pengemudi. Jadi terjadi pada Juni 2021. Jadi eh, ada konflik dengan pengemudinya yaitu terjadinya penurunan insentif dan transparansi pendapatan. Lalu himpunan driver Gosen se-Jabodetabek merencanakan mogok kerja sebagai proses tahapan penurunan insentifnya yang dianggap merugikan pendapatannya. Lalu ada tuduhan pelanggaran hak cipta. Jadi pada tahun 2022 itu Gojek dan pendirinya Nadiem Makarim digugat sebesar 24,9 triliun dengan tuduhan pelanggaran hak cipta di Niaga Jakarta Pusat dan diajukan ke pengadilan. Lalu yang terakhir adalah pemutusan kemitraan karena pelanggaran. Jadi seorang pengemudi ojek online diduga membawa kabur kamera seharga puluhan juta rupiah. Jadi ini menurunkan nama Gojek itu pun tersebut. Ini kasus-kasus di atas itu kayak tantangan yang dialami Gojek dalam menjaga integritasnya dan layanan dalam hubungan kemitraan pengemudinya. Terima kasih, Sir dan teman-teman telah mendengarkan presentasi kami.